Matematika, fisika, kimia, pelajaran yang membuatku gila. Sudah semalaman ku hafal rumus-rumusnya, sampai sekolah kok lupa semua. Telah ku kerahkan rumus-rumus itu, jawabannya tetap gak ketemu. Berikut ini akan kita bahas tentang fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok dari suatu kurva. Ya, jadi yang pertama, jika misalnya di sini ada sebuah kurva, ya saya sebut ini kurva y sama dengan fx. Ya, jadi kalau yang ini ke atas, ini nanti disebutlah dengan daerah naik. Ya, ini nanti disebut dengan daerah naik. Ya, sedangkan ini dia tidak naik dan tidak turun. Baru berikutnya ini dia daerah apa? Ini kita sebut dengan daerah turun. Nah, sedangkan di sini ini juga tidak naik dan tidak turun, atau tempat berhentinya suatu objek. Nah, sedangkan ini kemari naik lagi, atau kita sebut dengan daerah naik. Ya, jadi nanti kalau ada suatu benda dia tidak naik dan tidak turun, di dalam matematika ini nanti kita katakan dengan fungsi stasioner. Ya, kita sebut dengan fungsi stasioner. Ya, stasioner, stasiun itu tempat berhentinya suatu bus. Ya, jadi kalau di dalam matematika stasioner itu apa? Tempat berhentinya suatu objek, artinya dia tidak naik dan juga tidak turun. Ya, ini juga tidak naik dan tidak turun. Kita sebut juga ini dengan stasioner. Ya, cuman stasioner di sini adalah karena dia di puncak paling atas, maka ini kita sebut dengan stasioner maksimum. Ya, stasioner maksimum. Sedangkan ini stasioner minimum karena berada paling bawah. Seperti itu dia. Nah, yang kedua, kalau ada misalnya kurvanya seperti ini. Ya, kurva yang kedua ini kita misalkan y sama dengan fx. Ya, jadi misalnya berarti kalau ini kemari kita sebut juga dengan daerah naik. Ya, sedangkan di sini dia tidak naik dan tidak turun. Baru kita lanjut lagi, di sini juga disebut dengan daerah naik. Jadi karena ini tadi suatu benda yang tidak naik dan tidak turun, kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan stasioner. Nah, stasioner di sini lihat, titik ini bukan maksimum dan juga bukan minimum. Artinya kalau dia tidak maksimum dan tidak minimum, itu kita sebut dengan stasioner belok. Nah, ya, jadi dia disebut dengan stasioner belok. Nah, oke, gambar yang ketiga atau kurva yang ketiga. Kalau misalnya ini ada sebuah kurva y sama dengan fx. Nah, berarti ini kemari kita sebut dengan turun. Ya, kita sebut dengan turun. Sedangkan di sini dia tidak turun dan tidak naik. Nah, ini juga kita sebut dengan stasioner. Tapi stasioner di sini adalah belok. Nah, di sini kita lanjut lagi terus. Ini kita sebut juga dengan yang namanya daerah turun. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ya, yang pertama, y sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 16. Jadi untuk mencari saat di mana dia naik turun dan juga stasioner, maka pertama sekali kurva ini harus kita gambar dalam koordinat kartesius. Kalau dia persamaan kuadrat, untuk lebih gampangnya menggambar dalam koordinat kartesius, maka kita cari dulu nilai x puncak dan juga y puncaknya. Di mana dari persamaan kuadrat yang kita peroleh, kita ketahui nanti nilai si A itu sama dengan 1, karena koefisien x kuadratnya 1, nilai B-nya sama dengan negatif 8, nilai C-nya sama dengan 16. Ya, jadi kita cari untuk mencari x puncak, maka rumus samanya dengan minus B per 2A, atau sama dengan B-nya minus 8. Negatif 8 jadi 8 per 2 kali A, 2 kali 1 tetap 2, sama dengan 4. Dah, setelah dapat x puncak, cari y puncak. Untuk mencari y puncak itu tinggal kita substitusikan nilai x puncak sebesar 4 ke persamaan awal. Berarti masukkan x-nya sebesar 4. 4 kuadrat 16. Ya, 16. 8 dikali 4 32 ditambah dengan
16. Maka dapatlah Y puncak sama dengan 16 kurang 32 negatif 16 ditambah 16 0. Ternyata kita dapat nilai X puncaknya 4, Y puncaknya 0 atau 4,0. Berarti kalau kita gambar 4,0 kira-kira di sini. Misalnya di sini saya buat 4, X-nya 4, Y-nya 0. Ya, perhatikan. Karena konstantanya 16, pastilah dia nanti memotong sumbu Y pada titik 16. Ya, jadi yang dilihat itu adalah konstantanya. Setelah itu, kita tahu ini kurvanya ini terbuka ke atas atau ke bawah, lihat koefisien X kuadratnya. Karena koefisien X kuadratnya itu 1 lebih besar dari 0, pastilah nanti dia kurvanya itu terbuka ke atas. Ya, inilah tadi kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah dengan 16. Ya, kalau kurva itu terbuka ke atas, pastilah dia memperoleh nilai minimum karena puncaknya di bawah. Nah, dari kurva ini langsung bisa kita simpulkan bagaimana, di mana nanti dari sini sampai ke bawah, inilah yang kita sebut dengan daerah turun. Ya, inilah yang kita sebut dengan daerah turun. Sedangkan di sini dia tidak naik dan tidak turun, atau ini kita sebut dengan fungsi stasioner minimum karena puncaknya berada di bawah. Sedangkan ini kemari, ini kita sebutlah dengan daerah naik. Nah, dengan daerah naik. Berarti dari gambar kita peroleh bahwa ya, dia nanti akan naik saat kapan? Dia akan naik saat X-nya itu di mana? Dia naik saat X-nya di kanan dari 4. Di kanan dari 4 artinya dia naik saat X-nya lebih besar dari 4. Berarti boleh 4,2, 5 dan seterusnya. Nah, dan saat kapan dia turun? Dia bernilai turun saat X-nya itu di kirinya si 4. Saat kurvanya di kiri 4. Atau saat X-nya lebih kecil dari 4. Ya. Baru berikutnya dia memiliki stasioner. Arti stasioner itu tadi apa? Dia tidak naik dan juga tidak turun. Dia tidak naik dan tidak turun saat X-nya pas pada titik 4. Berarti stasionernya itu saat X-nya sama dengan 4. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Y sama dengan X pangkat 3. Jadi kalau disuruh nanti kita untuk mencari fungsi naik, turun, atau stasioner, maka pertama sekali seperti contoh soal nomor 1 tadi, harus kita gambar dalam koordinat Kartesius. Jadi untuk menggambarkan grafik X pangkat 3 ini, harus kita ambil sembarang nilai X-nya. Ya, kalau di sini saya ambil sembarang dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ya, jadi saat X-nya negatif 2, kita cari nilai Y-nya. Negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8. Negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1. 0 pangkat 3, 0. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi setelah sudah kita dapat titiknya, baru titik itu kita masukkan ke dalam koordinat Kartesius. Ya. Yang pertama tadi saat X-nya negatif 2, Y-nya berapa? Y-nya negatif 8. Jadi tadi saat X-nya negatif 2, maka kita dapat Y-nya negatif 8. Cari perpotongan antara dua titik. Ya. Setelah kita cari perpotongan dua titik, ternyata inilah titik negatif 2, negatif 8. Ya. Titik yang kedua berapa? Negatif 1, negatif 1. Artinya X-nya negatif 1, Y-nya juga negatif 1. Maka perpotongan dua titik kira-kira di sini. Ya. Baru berikutnya 0,0 pas dia di titik pangkal atau di titik pusat. Baru berikutnya di sini ada 1,1. Saat X-nya 1, Y-nya juga 1. Perpotongannya kira-kira di sini. Ya, baru berikutnya X-nya 2, Y-nya 8. Ini 2, Y-nya 8. Cari perpotongan 2 titik. Ya, kira-kira di sini. Jadi titik-titik yang kita dapat tinggal kita hubungkan. Ya, maka titik-titik yang kita dapat tadi tinggal kita hubungkan. Ya, berarti kira-kira inilah dia. Berarti inilah kurva daripada Y sama dengan X pangkat 3. Berarti dari kurva ini apa aja yang kita peroleh? Yang pertama, dari kurva ini berarti dari sini sampai kemari, inilah yang kita sebut dengan apa? Inilah yang kita sebut dengan daerah naik. Ya, inilah yang kita sebut dengan daerah naik. Sedangkan titik 0,0 di sini dia tidak naik dan juga tidak turun, berarti dia termasuk fungsi stasioner.
Sedangkan dari 0 ke atas juga ini kita sebut dengan daerah naik, ya. Berarti kurva daripada Y sama dengan X pangkat 3 ini dia tidak pernah turun, dia akan selalu naik. Jadi kesimpulan daripada gambar yang sudah kita buat, maka kita perolehlah dia akan naik saat kapan? Dia nanti naik saat nilai X-nya berapa? Jadi saat berapapun X yang kita buat ke dalam persamaan akan selalu naik, ya, karena dia tidak pernah turun. Maka dia naik untuk semua X elemen dari bilangan real. Nah, kalau bilangan real dari negatif tak hingga sampai tak hingga, artinya berapapun kita masukkan nilai X-nya, maka kurva itu akan selalu naik. Ya, akan selalu naik. Yang kedua, kalau dicari nanti fungsi turunnya, adakah kurvanya itu turun? Tidak ada. Maka nilai fungsi turunnya tidak ada. Ya, yang ketiga, apakah dia memperoleh stasioner maksimum atau minimum? Ya, dia tidak memperoleh maksimum atau minimum, tapi dia memiliki yang namanya titik belok, ya. Berarti dia memiliki stasioner belok, ya. Dia memiliki stasioner belok saat kapan? Dia memiliki stasioner belok saat X-nya itu sama dengan sebesar 0. Di sini dia. Jadi setelah dia naik, di sini berhenti sebentar, baru lanjut lagi dia naik. Tapi titik ini bukan dia maksimum minimum, tapi dia titik belok. Nah, seperti itu dia. Jadi dari beberapa contoh yang sudah kita buat, dapat kita simpulkan begini. Jadi kalau kita misalkan tadi Y sama dengan Fx, ya, biar kita hubungkan keturunan, maka ini nanti dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka disebut dia dengan fungsi naik. Ya, jika turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka dia disebut dengan fungsi naik. Yang kedua, jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0, kita sebut nanti dengan fungsi turun. Disebut dengan fungsi turun. Dan berikutnya, jika turunan pertama sama dengan 0, maka disebut dengan fungsi stasioner. Ya, disebut dengan fungsi stasioner. Ya. Jadi nanti kalau kita turunkan sama dengan 0, maka nanti dari sini dapat nilai X-nya. Ya, dapat nilai daripada si X. Oke, saya sebut dengan X0, di mana X0 itu akar-akar dari F aksen X, ya. Akar-akar dari turunan pertama si Fx, gitu dia. Jadi kalau sudah kita dapat nanti nilai X dari turunan pertamanya, maka kita substitusikan ke turunan kedua, sehingga fungsi stasioner di sini juga dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika turunan kedua dari X0, kenapa X0? Karena X0 itu adalah akar-akar dari turunan pertama si X. Jadi jika turunan keduanya nanti lebih besar dari 0, maka dia memperoleh yang namanya nilai minimum. Ya, memperoleh nilai minimum. Jadi kalau dia besar 0, memperoleh nilai minimum. Tapi jika turunan keduanya, jika turunan kedua dari X0-nya lebih kecil dari 0, maka dia memperoleh nilai maksimum. Ya, memperoleh nilai maksimum. Dan berikutnya, kalau turunan keduanya dari si X0 itu sama dengan 0, inilah yang disebut dengan titik belok. Ya, inilah yang disebut dengan titik belok. Oke, kita masuk ke contoh berikut ini. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 45X dikurang 15. Fungsi F turun pada interval berapa? Gitu. Ya, tadi konsep yang sudah saya buat, dikatakan dia nanti fungsi turun, ya, dikatakan dia nanti fungsi turun, ya, apabila turunan pertama lebih kecil dari 0. Jadi fungsi ini tinggal kita turunkan aja, ya. X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. 3X kuadrat turunannya 6X. Negatif 45X turunannya negatif 45. Turunan negatif 15 0. Karena dia konstanta. Ini harus lebih kecil dari 0. Ya. Ini setiap suku boleh kita bagikan dengan 3. Kedua ruas bagi dengan 3. Berarti ini tinggal X kuadrat. 6 bagi 3 2X.
negatif 45 bagi 3 hasilnya negatif 15. 0 bagi 3 tetap 0. Oke, setelah ini kita faktorkan. Cari dua bilangan, dikalikan negatif 15, dijumlahkan 2. Berarti yang hasil kalinya negatif 15 dijumlahkan 2 hasilnya berapa? Berarti positif 5 dengan negatif 3. Lebih kecil dari 0. Setelah ini kita cari pembuat nolnya. Berarti dari sini X sama dengan negatif 5. Dari sini X sama dengan 3. Ya, jadi setelah sudah dapat nilai X-nya, maka langsung kita buat dalam garis bilangan. Ya, langsung kita buat dalam garis bilangan. Ya, di mana nilai X-nya ada 2. Ada negatif 5 dan ada juga 3. Ya. Oke, setelah berikut ini caranya untuk membuat garis bilangan kalau menggunakan cara umum seperti ini. Kasih dulu batasan. Ya, cari bilangan yang lebih besar dari 3. Contohnya 4. 4 kita masukkan ke persamaan ini. 4 tambah 5, 9. 4 dikurang 3, 1. 9 kali 1, positif. Artinya apa? Berapapun kita masukkan yang lebih besar dari 3, hasilnya akan selalu positif. Ya. Yang kedua, cari bilangan yang terletak di antara negatif 5 sampai dengan 3. Contohnya 0. Ya, masukkan kemari. 0 tambah 5, 5. 0 kurang 3, negatif 3. 5 kali negatif 3, negatif 15. Berarti hasilnya negatif. Artinya berapapun kita masukkan nilai X yang terletak di antara negatif 5 sampai 3, hasilnya akan selalu negatif. Lalu selanjutnya uji di kiri. Di kiri negatif 5, contohnya negatif 6. Negatif 6 tambah 5, negatif 1. Negatif 6 dikurang 3, negatif 9. Negatif 1 dikali negatif 9 hasilnya 9 bernilai positif. Artinya berapapun kita masukkan nilai X yang lebih kecil dari negatif 5 hasilnya akan selalu positif. Nah gitu dia. Ya, seperti konsep. Karena yang diminta lebih kecil, maka yang kita cari adalah yang negatif. Nah, yang negatif itu berarti di antara negatif 5 sampai dengan 3. Inilah daerah penyelesaiannya. Jadi dia nanti nilai X-nya bernilai lebih kecil atau negatif terletak di antara berapa? Negatif 5 sampai dengan 3. Nah, inilah dia fungsi turunnya. Jadi dia nanti bernilai turun, fungsinya dikatakan turun jika X-nya itu terletak di antara negatif 5 sama dengan 3. Ya. Oke, masuk kita ke contoh yang kedua. Ya, jika fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16 naik pada interval. Ya, sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi dia nanti dikatakan fungsi naik, ya, dikatakan fungsi naik apabila turunan pertama dari si x itu harus lebih besar dari si 0. Ya, jadi fungsinya tinggal kita turunkan. Turunan dari 2x pangkat 3, 2 kali 3 berarti 6x pangkat 2. Turunan negatif 9x kuadrat negatif 18x. Turunan negatif 24x hasilnya negatif 24. Baru dia lebih besar dari 0. Oke, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 6. Berarti ini tinggal x kuadrat. 18 bagi 6 3x. 24 bagi 6 hasilnya 4 besar dari 0. Ya, jadi dari sini untuk mencari nilai si X-nya tinggal kita faktorkan. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya harus negatif 4. Dijumlahkan negatif 3. Maka hasilnya negatif 4 dengan positif 1. Ya, dari sini maka kita dapatlah nilai X sama dengan, karena negatif jadi positif. Dari sini karena positif jadi negatif. Setelah ini tadi adalah kita masukkan dalam garis bilangan X-nya ada 2. Minus 1 dengan 4. Nah, baru kasih dia batas. Oke, selain menggunakan cara umum seperti soal nomor 1, maka untuk mencari cara cepat kalau ada soal seperti ini, perhatikan di sininya. Jadi kalau misalnya nanti koefisien X-nya sudah sama-sama positif, koefisien X-nya 1 positif, koefisien X-nya 1 positif, pasti bisa kita pastikan bahwa paling kanan di sini nilainya selalu positif gitu. Jadi normalnya garis bilangan itu adalah positif negatif seperti itu. Jadi nanti itu saat kapan berlaku? Ketika dari pangkat dari akar-akarnya itu nanti pangkatnya ganjil,
maka bisa kita buat langsung plus min. Contoh, ini X kurang 4 pangkat 1, X tambah 1 pangkat 1 sama-sama ganjil. Jadi bisa kita pastikan langsung aja plus minus plus. Nah, karena yang diminta di sini adalah yang lebih besar, maka yang kita ambil adalah yang bernilai positif. Berarti yang bernilai positif yang ini sama yang ini satu lagi. Ya, berarti dia bernilai positif atau dia fungsi naik saat kapan? Berarti saat di kiri si negatif 1 sama di kanan si 4. Atau bisa kita buat berarti dia nanti bernilai naik apabila apa? X-nya di kiri negatif 1. Kalau kiri artinya lebih kecil dari negatif 1 atau X di kanan 4 lebih besar dari 4. Ya, inilah dia fungsi naiknya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. 1, 2, 3,